Jadi Mas Noval, bagaimana netizen itu terseret pro dan kontra terkait dengan mensrea Panji? Tadi kan Anda mengatakan ada perubahan dari positif yang dominan, terus kemudian yang negatif berkembang. Silakan bacakan data Anda, akan ditampilkan oleh rekan saya. Ya, kalau kita lihat di media sosial saja ya, ini kami mengumpulkan data di hampir semua kanal media sosial, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter juga nanti ya, saya agak lupa. Tapi gini, ini data yang diambil dari 26 Desember sampai 6 Januari. Dan kalau kita lihat itu sentimen negatif tertinggi terhadap Panji sebenarnya hanya di beberapa kanal saja. Media online termasuk sangat tinggi sentimen negatifnya. Sebabnya karena pada media online itu cenderung mengamplifikasi, banyak mereka menampilkan pernyataan-pernyataan dari Dr. Tompi yang mengkritik Panji itu ya. Lalu juga pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh yang juga tokoh publik yang juga mengkritik Panji. Jadi sentimen negatifnya ini kalau kita lihat dari sisi Panji sangat tinggi di media online. Mas Nova, tadi kita sempat ngobrol sebelum on air. Ya. Kita bicara soal cyber war. Ya. So, di positif atau yang negatifnya paling banyak yang enggak organik? Menarik ini. Jadi kalau kita lihat data ini sampai tanggal 6 Januari ya, kami melihat data sebagian besar atau katakanlah lebih dari 90% datanya itu sebenarnya disampaikan oleh akun-akun organik. Apa indikasinya? Ini kita verifikasi orang-orangnya benar. Enggak semuanya, tentu saja kita ambil sampel beberapa. Ini semua orang-orangnya benar, postingan-postingannya juga menarik setiap hari dan seterusnya kayak gitu. Tetapi kalau kita lihat datanya sampai sekarang gitu, kami lihat ada indikasi kenaikan akun-akun tidak organik terutama pada tanggal belasan tuh. Pada tanggal 12, 13 sampai puncaknya menjelang Tretan Muslim dan setelah Tretan Muslim. Panji hadir di sana ya. Dan sebenarnya sentimen negatif pada Panji itu juga disumbang oleh oleh akun-akun yang anorganik ini. Tidak tinggi tentu saja, tidak banyak kami lihat, tetapi narasi yang mereka kembangkan itu kan banyak yang masuk dimakan. Kalau singkat saja, bagaimana Anda mengetahui bahwa ada yang non-organik dalam penilaian negatif terhadap Panji? Beberapa ya. Pertama, narasinya mirip-mirip. Yang kedua, waktu postingnya yang juga tidak jauh berbeda. Lalu yang ketiga, ketika kami kunjungi profilnya, mencurigakan gitu ya. Ada yang tidak ada postingannya atau postingannya nggak nyambung, nggak relevan dengan apa yang disampaikan kritik terhadap Panji. Jadi out of nowhere gitu tiba-tiba ngomongin tentang Panji kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova. Silakan kembali duduk. Mas Ade, ini adalah data dari Drone Emprit. Meski tadi juga disinggung perubahan data, ada yang positif ke negatif, meluas, ternyata ada akun non-organik juga, yang non-organik itu di negatif. Jadi apakah Anda memang melihat ada indikasi kemarahan pendukung Gibran? Anda sendiri marah atau enggak? Kalau terkait Mas Gibran, Mas Gibran kan sudah menyampaikan secara langsung bahwa nggak usah pakai lapor-lapor lah. Tapi kalau pendukungnya, gitu. Mas Gibran kan nggak marah. Ya. Sekarang saya tanya pendukungnya, Mas Ade marah nggak? Pendukungnya ada yang marah, ada juga yang memang mendengarkan Mas Gibran gitu loh. Mas Ade mendengarkan atau ikut marah? Kalau saya sih melihat bahwa ada kekecewaan saya terhadap hal-hal yang dianggap body shaming. Kenapa saya bilang begitu? Itu etika dan menabrak norma sebenarnya. Janganlah, kalau mau ngejek yang lain aja, sama dengan gini, kerja pemerintah gitu loh. Faktanya pemerintah bekerja, kemudian kita menyampaikan dengan guyonan tidak bekerja. Kan ini publik kan nggak semua senang politik. Yang tidak senang politik mengatakan, wah berarti pemerintah nggak kerja dong. Nah ini padahal adalah sebuah candaan. Nah inilah tadi keluar dari empirik tadi, kemarahan publik, bahwa kemudian yang digumbar-gemborkan bahwa pemerintahan kita juga tidak kerja. Utamanya Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo itu pasca banjir di Sumbar, itu mendampingi masyarakat, bos. Mana ada presiden dulu begitu, bos. Sampai tidur di sana, bahkan malam tahun baru nggak bersama keluarganya gitu loh. Jadi keluarga bagi Bapak Prabowo itu adalah korban ini. Pada saat dia datang ke situ. Nah ini hoax kami. Mas Ade, Anda kan punya background hukum begitu. Anda juga pendukung Gibran. Jadi menurut Anda apa materi yang disampaikan oleh Panji setuju nggak kalau dilaporkan saja? Ya
Yang Laporan yang ada. kalau kami sih tidak akan mungkin melaporkan, tetapi saya cuma Tapi kalau dengan laporan yang ada, laporan yang ada materi-materi paling Panji, tidak laporan yang ada ini tentunya kan ini harus berproses. Apakah itu memenuhi unsur atau tidak? Itu nanti kita lihat apakah dia memenuhi unsur atau tidak. Kalau dia memenuhi unsur, kalau dari analisa Anda memenuhi unsur atau tidak? kalau kategori yang masuk tadi bahwa itu body shaming itu masuk. Masuk katanya. Mas Masuk. Emil. Untuk body shaming ya. Body shaming ya. Yang body shaming Ya, itu. tapi Tapi tidak yang dilaporkan. body shaming kan nggak dilaporkan, jadi Ya. nggak case close juga. Oh gitu. Ya. Jadi ngapain juga didebatkan? Katanya Gibrannya nggak tersinggung kan? Oh, enggak. Oke. Udah, Tapi udah, kalau udah. melihat sentimen tadi, Mas Sem, ternyata Tapi kan ada sentimen juga publik, yang Mas. yang Gitu. marah Ya dengan ada materi. juga, tapi kan ada yang kalau saya juga kan main medsos, saya lihat tagarnya lah. Kalau besoknya dia bilang Panji darurat ide, itu langsung trending topik, ya udah pasti bayaran lah. Nggak mungkin orang baru bangun tidur Panji darurat ide, nggak mungkin kan. Jadi yang negatif Berarti menurut itu Anda? sebenarnya udah ada semacam apa? Ya saya bukan menuduh lah ya, tapi saya mendeteksi lah ya. Ini pasti ada yang bayar gitu loh. Ada yang bayar dari Iya, karena buzzer lah. negatif. Hati-hati Buzzer ada yang bayar. Ini Buzzer enggak ada yang buzzernya. bayar. Enggak, Buzzer. gini, Mas ya. Kita ini didengarkan seluruh Indonesia. Ini adalah pembelajaran. Kita jangan mengandai-andai. Pembayaran dan lain sebagainya itu adalah fitnah. Nah sekali lagi banyak sekali menjadi korban terhadap fitnah-fitnah ini, Mas. Nah kita harus memberikan pembelajaran kepada publik. Kalau itu belum pasti, kita tidak boleh umbar. Bahwa kemudian ada pembayaran ini kan Anda harus buktikan. Ini kita bicara hukum. Ya ada mobilisasi lah. Ya, artinya begitu. Jadi jangan kita Oke, saya minta saya Anda tarik ada mobilisasi. kalau mobilisasi itu kan kemudian kalau mobilisasi tepatnya kalau Dan saya bilang ya mobilisasi. tepatnya bahwa ini antar pendukung. Ya, empirit tahu di mana sih sebenarnya kantong-kantong netizennya, pendukungnya itu kan ada. Dan nyata gitu loh. Nah, itu bukan mobilisasi, tetapi memang pro dan kontra itu selalu begitu. Kita buktikan gini kalau kita bermedia sosial. Kalau kita mengklik sesuatu yang memang itu berita yang kita sukai, maka yang nongol dia terus tuh. Nah, seperti itu. Terus malah sebaliknya lawannya misalkan kita klik, maka dia akan ke sana terus tuh. Algoritma. Algoritmanya itu Ya, ada. tapi kalau dari satu Tapi post- kalau Anda mengatakan bahwa ini ada pembayar, Enggak, tapi kalau dari satu hati-hati posting, bernarasi. kalau ada satu posting, ya ada ribuan posting yang mirip-mirip kalimatnya, ya itu dimobilisasi lah. Nah, terus Secara sengaja gitu. saya menyarankan sama Mas juga bahwa begini Mas ya, Anda kan pegiat komedi ya, artinya memang disitulah Anda hidup. Saya cuma menyarankan satu hal, masa sih tidak ada komedi yang lebih lucu selain body shaming sih? Kan body shaming tadi udah case close. Bukan, Gibrannya- selain Gibran- body shaming. Ini untuk Oh menjaga banyak. Mas. Kalau ke depannya. Mas, sebenarnya saya jadi ragu Masnya langganan Netflix nggak sih sebenarnya? Nggak. Kalau dilihat itu Kebetulan saya kan agak tidak langganan Netflix. Karena, Nah itu kan ya, bisa menilai berita-berita nasional aja Mas. dari 1,5 jam ya Panji itu ada ngomongin soal polisi salah Dan tangkap. judulnya pun sudah diatur itu mens rea itu. Iya, terus Panji ada Dari ngomongin situ soal aja kalau fakta persidangan Teddy Minahasa. Ya artinya kalau cuman hanya body shaming itu sebenarnya pengarahan, semacam pengarahan. Kan gini, body shaming. Saya tadi menyinggung dari awal ada body shaming. Kemudian ada tentang multikultur, kesukuan Ya, yang Mas itu tahu, masuk gitu loh. Yang Mas Agama tahu juga Panji masuk body shaming gitu loh. di materi mens rea. Ini kita lagi ngomongin mens rea nih. Iya. Itu yang Gibran ngantuk kan? Itu sebenarnya itu kan metafor. Gibran ngantuk ya. Oh sorry, Gibran ngantuk ya. Itu kan menurut Anda. Enggak, tapi menurut hukum apakah itu memenuhi unsur atau Enggak, tidak? tapi Itu kan kalau perlu penyelidikan Anda tadi Mas. Kalau kembali- dilaporkan loh. kembali Kan ke itu persoalannya. premis Anda. Sama dengan Jangan kerja- hanya body sama shaming. dengan kerja nyata pemerintah. Ya kan? Kerja nyata pemerintah melakukan pekerjaan terus kita umbar kepada masyarakat dengan candaan bahwa pemerintah nggak kerja. Ini yang soe kalau gue bilang Nah gitu ini loh. jadi ini kan soal body shaming dulu nih Enggak, kok jadi soal kerja begini pemerintah Mas. sih? Saya Mens bingung rea nih. ini kalau kita tonton, Anda bilang tadi bahwa kalau kita tonton itu kan harus utuh. Ya. Di dalam ini Mas, selain body shaming ada terkait menyinggung yang tersinggung terkait agama, ini ada saranya Mas. Kalau kita lihat Ya, coba deh. tapi- Ya kan saya juga nonton.
Walaupun saya nontonnya di handphone karena saya nggak punya Netflix kan. Oh berarti nonton bajakan dong? Iya. Berarti itu Saya melanggar nontonnya- hukum juga. Potongan kan, potongan-potongan. Di mana potongan-potongan ini kita satukan, kita lihat. Oh iya ya, oh kita analisa, Nah, oh iya ya. Beliau Seperti sendiri itu, udah Mas. mengakui bahwa dia nontonnya dari potongan-potongan. Berarti Iya. ya coba habis ini mungkin nanti saya pinjamkan akun Netflix saya. Ya, dipinjamkan nanti aja, Mas. ditonton aja. Ya. Dilihat lah ya. Sebenarnya yang porsi body shamingnya itu berapa detik di situ dari Ya. 1,5 jamnya gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai konteksnya berubah karena Ya. sebenarnya dari keseluruhan show itu banyak yang dibahas. Oke, Mas Nova, apakah yang ribut di panggung ini merepresentasikan keributan netizen? Lalu kemudian tadi ada menyinggung soal buzzer. Kan tadi Anda mengatakan bahwa di negatif itu banyak akun-akun yang tidak organik. Organik, ya. Nah, nggak organik maksud Anda to the point-nya apa, Mas? Tidak Ayo. organik itu ya tentu saja dalam definisi sekarang buzzer, katakan seperti itu. Orang yang dikoordinasikan, ada koordinasi, ada narasi yang terstruktur, narasi yang terencana kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi memang ada indikasi seperti itu, ada indikasi pengerahan buzzer, meskipun saya lihat memang tidak terlalu banyak, Oke. tidak terlalu tinggi. Tetapi meskipun tidak terlalu tinggi, ketika dia berulang narasinya disampaikan di media sosial, biasanya itu kena tuh sama yang lain. Dan apalagi ketika narasi itu kemudian loncat dari satu kanal media sosial ke kanal media sosial lainnya, itu menjadi kemudian publik akan menghubungkan. Jadi kalau dari awal, misalkan dari awalnya kita katakan Panji darurat ide, ketika itu sudah menjadi trending, ketika itu sudah dikonsumsi oleh banyak orang, orang kemudian akan menghubungkan dengan yang lainnya. Misalkan Toraja, misalkan Panji dengan Anies, dan seterusnya itu jadinya kemana-mana kayak gitu. Oke, baik. Jadi- Mas Sat- Ya, kayak gitu. Nah, lalu satu Lanjut. lagi. Tadi apakah ini merepresentasikan apa yang terjadi di media sosial? Perdebatan seperti ini. Oh iya, ada yang positif pada Panji, ada yang positif pada Mas Gibran. Ada juga yang negatif pada dua-duanya. Ngapain sih hal seperti ini diributkan kayak gitu? Apalagi sampai masuk ke ranah hukum. Oke. Kasian dong komika-komika gitu. Oke, Mas Satrio, bagaimana membedakan materi komedi yang mengkritik dengan menghina? Apakah komedi memang harus santun? Nanti dijawab bola liar. Masih akan segera kembali.